Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukurillah sadaya biasa bermuajahat di haflah orang sami-sami niatan para ini niatan Allah Muhammad. Mudah-mudahan sadaya yang rahmat Allah Subhanahu wa taala neraskeun dari hanca masih dina bab awal membahas sholat berjamaah, masih dina kautamaana. Jadi para ulama kakumpul pamikiran mengkaji kitab-kitab buku, kitab-kitab zaman dulu sebelum membahas pokoknya materi tesok disampaikan dulu mukadimah di antaranya membahas keutamaan-keutamaannya, fadilahnya, manfaatnya, dan ia memberikan isyarat pada orang bahwa kalau orang mau melakukan sebuah amal ibadah tertentu, maka langkah pertama yang dipelajari itu keutamaan. Pelajari ayat asasi rojal, maka sudah sepatutnya orang terang naon sih yang terjadi di bulan Rajab teh, naon sih keutamaan bulan nate Rajab teh, kaajani kana sabar, kaajani kana rahmat. Hal ini dilakukan supados tumbuh motivasi. Jadi upami urang kos terimage, terdoktrin, oh ini sesuatu yang bermanfaat bagus, maka orang ingin melakukan. Upami kos melakukan perlahan istiqomah akan menjadi habit itu kebiasaan. Bahkan ada orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis istiqomah terus di jiwa kos ayat pamengan Senin dia puasa, itu merasa berdosa luar biasa, padahal sunnah hukumnya gitu. Ada orang yang sudah istiqomah sholat witir, sholat tahajud, semalam aja tidak melakukan, itu gelisah. Aduh, saya asa ketinggalan gerbong begitu jauh, padahal hukum sunnah. Dan kitab IG masih membahas keutamaan. Musa alif kiosnya, jadi pertemuan satu baik gitu lah, untuk pada langsung seger gitu nya, si olah oke, bangsa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya hadis Rasulullah sallallahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anna sholatul jamaah. Nyata kuring ningali Ibnu Mas'ud. Wa ma yatakhallafu anna sholatul jamaah. Ningali jami anu nulayakeun kana salat berjamaah, menganggap sepele sehingga meninggalkan salat berjamaah tanpa sebab, benar-benar korean gitu, tanpa sebab. Maka kata Rasul, illa munafiqun, sesungguhnya dia adalah orang yang munafik. Maklumul nifaqi, yang kemunafikannya diketahui oleh orang banyak. Jadi orang yang tidak ikut berjamaah dengan sengaja, dia dikategorikan sebagai orang munafik. Anu kamunafikanana ditembongkeun ke batu.
Walaqad kana rajulun yu'ti bihi yuhadi baina snaini hatta yuqama bis-shaff. Bahkan di satu sisi ada orang yang berjuang ingin sholat berjamaah itu sampai harus dipopong gitu ya, harus digandeng oleh dua orang. Datang ke masjid sampai tadi berdiri saking keutamaannya sholat berjamaah. Nah, kemarin disebutkan ada hadis yang bersifat motivasi seperti sholatul jamaah atau sholatul fardhi asbi sabi wa asdaru. Disebutkan dia sholatul jamaah paham 27 derajat. Ada yang bersifat inspeksi didapat absen di Rasul teh. Saya di absen. Yang ketiga ada yang bersifat ancaman. Lalu hari kubai aku akan bakar. Nah, itu hanya sekedar ancaman walaupun Rasul tidak dilakukan. Sampai ke 3 kategori hadis itu dikeluarkan. Berarti ada berjamaah itu sesuatu yang besar juga. Mungkin bagi orang yang tidak mengetahui, nanti biasa-biasa sholat di imam, nanti ngomong berjamaah, nanti di imam itu. Nah, Sultan Rasul orang yang sengaja tidak berjamaah tidak munafiqul ma'lum nifaq, orang munafik. Kemunafikan itu dinampakkan kalau tidak sampai hadis disebutkan ayatul munafik itu salah satu tidak ada sahaja wa idza tulina wa idza wa ada akhlaqa. Orang munafik itu kalau berbicara dia pasti bohong. Yang kedua kalau berjanji pasti tidak ditepati. Yang ketiga kalau dipercaya dia berkhianat. Fadluha, keutamaan sholat berjamaah. Fadlu sholatul jamaah kabir, keutamaan sholat berjamaah itu begitu besar. Wa ajruha, sareng ari pahala sholat berjamaah azimun, begitu mulia agung. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sakumaha dawuhan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi sab'i wa ishrina darajah. Tadi sebutkannya sholat berjamaah langkung utami tibatan sholat nalira dengan perbedaan derajat lagi bisa 5 ishrina darajah, 27 derajat. Nah, persepsi orang membayangkan derajat jangan bandingannya dengan dunia kita bisa ke kotak-kotaknya yang derajatnya. Lalu di India mah ada yang kastana tinggi gitu, itu derajat. Nah, di akhirat itu nanti ada orang-orang yang beda-beda level. Ada yang derajatnya segini, ada yang lebih naik. Kita nanti bakal biasa ningali, gengsi itu dari dunia mah dia bukan siapa-siapa. Mungkin kurang di atau anggap dia tidak begitu berarti, tidak begitu berpengaruh, tapi ketika memandang subhanallah dia menduduki peringkat yang tinggi. Seperti Bilal bin Rabah, seorang budak itu orang yang dibeli dan hidupnya itu dalam cengkraman tanggungan. Entah nonggeng, entah apa karena bebas. Makanya perbudakan pada saya itu kan jahiliyah. Nah, Bilal bin Rabah itu kurang kumaha dari penampilannya itu udah enggak menarik Pak. Lamun simpelnya masih kena saan sakimanya. Poin. Ayo itu mah teh hidup ya. Tadi ngobrol gitu. Tapi ketika peristiwa Isra Mi'raj, Allah memperdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW ada suara terumpah sendal anu tina kayu, tepak. Naros kali dia itu suara apakah? Itu ada suara terumpahnya Bilal. Subhanallah.
jalmina hirup keneh di alam dunia terompahan di surga. Makanya ketika turun dalam peristiwa Isra Mi'raj, dicarilah itu bilang ingin diketahui boga nanti pahala naon sampaikan jalmina hirup keneh tapi sendal geus nepi ka surga. Logikanya sendal geus asup ka surga komo jalma. Taduran sendal anu bermerek geus nepi ka surga acan. Bermerek Pakalo, Kicker, nanti Skechers, menghargakan jutaan. Bila itu dari terompa yang mungkin sabar ada. Jadi benar dina hadis dikatakan Inna Allah la yamuduna ila suwarikum wa la ila isamikum wa la yamuduna ila qulubikum. Allah itu nanti itu semua berupa urang ekidul, ekodas, ekundek, ekjangkum. Apalagi yang mengenai ila qulubikum, tetapi Allah akan melihat hati. Naon maksudnya? At-taqwa. Di mana takwa itu? Rasul menunjukkan dengan tunjuknya di dalam hati. Jadi munafik itu sulayanya antara hati dan perbuatan. Waqala sholatul jam'i al-jamaah, ada sholat berjamaah tanpa sholat berjamaah. Nazidu ala sholat fi baitihi, itu lebih utama dibanding sholat bumi. Wa sholatihi fi sawbihi, sareng sholat di pasar khamsan wa isrina darajah, yang sampai keterangan sebagian 25 derajat. Fa inna ahadakum idza tawaddo'a fa ahsana wudu'a, hiji jalma anu tos nyampurnakeun wuduna wa atal masjida, kemudian indit ka masjid, la yuridu illa sholat, tidak ada maksud dan tujuan illa sholat, kecuali ingin melaksanakan sholat berjamaah. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah, kecuali setiap langkahnya. Nah, ini hadis Rasul ya. Lam yakhtu khutwatan, kecuali langkah-langkah kakinya itu illa rafa'allahu biha darajah, langkah pertama Allah bakal meninggikan derajat. Au khata'an khati'atan, langkah berikutnya Allah akan menghapuskan satu kesalahan. Luar biasa. Nah, tapi syaratnya satu, di bumi kedah tos wudu. Ya, jadi pemibalik berjamaah ka masjid yang nanti bagusnya. Kalau yang memungkinkan di bina ayah cair itunya, maka fa'asin tawaddu'a, membaguskan nanti wudunya. Jadi tos dalam keadaan bersih. Jadi sholat berjamaah itu tidak main-main. Kadang suka dengan orang yang menyampaikan berjamaah. Kadang nanti berangkat ke masjid tapi tos nanti berangkatnya tos bagusnya. Kadang yang berangkat ke masjid itu kayak main-main, main-main pakai kolor, sarung gitu. Tapi tos nanti berangkat itu bagus. Kalau orang yang tahu nanti pikir pas berjamaah itu dia sudah dimulai dari pas berangkat dari rumah sebetulnya. Jadi 10 sampai 15 menit sebelum datang itu ada, itu udah mempersiapkan gitu, harus nangis kedapnya. Mau yang di kantor bisa, jadi kalau istirahat jam 12, jam 12 kurang 1 terus main laptop taruhannya atau lanjut aja gitu. Laptop terus main taruhan, orang terus mulai dari timba 10 tinggi ke bawah. Idealnya gitu ya. Tapi kan tidak setiap kondisi bisa seperti itu. Anu di bumi menuju apa nyalse terus jam 12 kurang 10 dan mulai merasakan apa. Nah, padahal ahadakum tidak tawaddu. Kemudian berangkatlah ke masjid terus gagah gitu. Nanti baju terus bersih rapi. Ketika berangkat ke masjid, la yuridu ila sholat, mulailah hati orang ditaukan niatan sholat berjamaah. Jadi niat sholat berjamaah itu bukan orang datang ke masjid niat berjamaah,
Tetapi ketika melangkahkan kaki dari rumah teh, hati teh geus mulai nyantol, terus mulai mengikhlakan bahwa kurang berangkat tidak ada tujuan lain itu ila sholat, kecuali ulah maksud bener-bener nggak maksud sholat berjamaah. Nah, jadi di rumah tos dulu rapi, terus nanti mana tos bener-bener ya Allah diangkat ke masjid bagi sholat berjamaah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang yang seperti itu lam yahtu khutwatan, langkah kakinya itu kan mau juga sudah pocongnya atau aslok kan, berarti kan kiri kanan. Nah, yang kiri rafa Allah darajatan, Allah bakal tinggikan derajat. Langkah yang berikutnya al-haqqul al-fatihah, Allah akan menghapus kesalahan. Makanya kalau terang hadis dia menuju malas teh sok kadang ngejak, ya Allah, satu langkah kurang ditinggikan derajat, satu langkah kurang dihapus kesalahan. Jadi lamun di antara jemaah ieu paling beruntung itu arti paling jauh kan ya. Mana Pak Haji. Jadi semakin jauh tempat berjamaah ayo baca itu semakin banyak langkah-langkahnya. Tapi anu atau cakat itu bukan berarti tidak mendapatkan tetap pahala berjamaah. Model ini lah DKI dikit kamasnya. Sudah motor apa? Terjebak itu ada. Di sana orang goleta dibawain saya aja nih, ayah. Ini saking luar biasa, Pak. Berjamaah itu luar biasa. Al hatta an fatiyah. Gini, saya diterangkannya. Ayat khotob, ayat zambin, ada zulum, ada israf. Oh ya, sambil mau belajar. Dari nanti serat bang dibayangkan ini. Ada apa tuh khotob, ada zambin, ada zulum, ada israf. Opat ya. Khotob itu adalah kesalahan tapi tidak sampai ke level dosa. Orang itu pasti banyak salah, banyak. Soksanos tidak sampai ke level dosa. Sapertos contohnya, sapertos orang sholat subuh jam 6 dikarenakan orang tidur. Secara apa tuh aturan subuh jam 6 terus lewat waktunya salah juga. Tepat. Bagaimanapun salah. Terus lewat waktunya. Tapi kesalahan eta nggak sampai ke level dosa, nggak berdosa. Kenapa? Karena ada asbab. Nah sebabnya karena kita tidur, memang tidurnya benar-benar jam 11 itu 12 gitu. Beda saran anu pas Pak ada itu apa tuh adan udah gelar. Udah tojak geus subuh sabar dulu eksare deui. Nepi ka jam 7. Karena setelah jam 7 itu bagus beda kasus. Sebab sudah sempat sare deui, eta udah di level dosa. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang memang ada asbabnya itu mafhum. Rafa'al kalamu salah sendiri enggak dikategorikan dosa itu satu anak yang sampai menjelang baliknya itu enggak dihukumi dosa. Makanya dalam sistem hukum kita anak di bawah umur melakukan kasus seperti balik ini ke orang tua dalam nanti apa alasan di bawah umur. Yang keduanya orang yang tidur sampai terbangun. Jadi dosa yang dilakukan oleh orang yang tidur itu dari dihukumi dosa. Misalkan orang nanti tidur memperkosa awewe, tapi orang ujuk sare orang tidak sadar kemana.
misalkan itu nggak dihukum. Yang ketiganya orang gila sampai dia sadar. Maka selama kegilaan itu melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan dari dihukumi dosa. Makanya di negara kita lamun yang bebas dengan hukum pura-pura gelo. Ada yang melakukan pembunuhan, saya di Indonesia gila yang gila itu lepas Pak dari negara hukum gitu. Kalau menurut hukum pura-pura sakit. Tidak sadar katanya. Oh itu konsratnya. Nah, Islam sampai menembus ke level ini Pak. Jadi orang minta apa tuh hampura ke Allah teh geus pugulah ari dosa mahnya kedah diistighfaran. Kesalahan wae anu kurang enggak disengaja atau disengaja rek ari anu besar kurang kudu minta pensucian itu tadi hampura ke Allah. Makanya Allah menurunkan sifatnya afun, maaf, afun. Sehingga ketika habis sholat dina Qadaratul Qadar urang nyebutkeun Allahumma innaka afuwwun. Nah, afun itu fungsinya untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak sampai ke level dosa. Karena itu Allah menghendaki orang kembali kepada Allah ke dalam keadaan suci, maka ada satu butir debu pun kesalahan yang menempel di orang bersih melalui afun. Allahumma innaka afuwwun karim. Yang kedua ayat yang kata bagi tanmun dosa. Nah ini udah di level dosa. Contoh sholat subuh jam 6 tapi ada unsur kesengajaan. Orang jam-jam sakit bangun Pak disadar, tapi akhirnya sholat subuhnya jam 6. Nah ini ada unsur kesengajaan menyalahi aturan yang sudah ditentukan sama Allah dan kemaksiatan. Dan pun sehingga lakukan sholat Jumat fa innaka ghafirun dzambi azim. Soalnya kita tulis gitu ya. Maka untuk menghapus dosa ini Allah menurunkan sifat yang disebut dengan Ghafir, Maha Pengampun. Jadi nama itu Allah itu beda-beda. Ini buat apa, ini buat apa gitu. Dan maka ini orang capek disebut dengan istighfar. Astagfirullah. Untuk mengharapkan Ghafirnya Allah. Buat apa? Buat menghapus dosa. Dosanya mungkin satu kali. Makanya kata Nabi, mal lazima istighfar ja'alallahu min kulli makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang membiasakan beristighfar itu selain dari hampura dosanya akan memberikan jalan keluar setiap kesulitan. Yang keduanya akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya ada orang yang taat ibadah ke Allah, rezekinya nggak dijamin. Jadi rezeki itu ada yang ikhtiaran melalui dagang, kerja, ke kantor, melalui apapun aktivitas. Ada rezeki yang karena ketaatan takwa. Itulah yang disebut dengan haitsu la yahtasib. Makanya konsep rezeki antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu beda-beda. Berdasarkan Imam Syafi'i bahwa rezeki itu sudah dicari seluruhnya. Kata Imam Syafi'i. Makanya ada yang bekerja gitu kan, ada yang ke sawah, pokoknya harus ada perantara ikhtiaran supaya kumaha caranya orang bisa dahar rezeki. Tapi cek Imam Malik, rezeki itu murni dari Allah. Tidak akan melihat apakah dia bekerja atau enggak. Ayo waktunya rezeki datang pasti datang.
Cek Imam Syafi'i itu rezeki mah kudu diikhtiaran wah ibunya. Padahal mah ieu teh saburu saya jadi Imam Syafi'i itu muridnya siapa? Imam Malik. Madhab terkenal itu siapa? Hanafi. Baru turun ke Maliki, turun ke Syafi'i, yang terakhir Hambali. Jadi kan baru Hambali. Dan ini itu guru gitu. Di dalam nanti guru oke pengajian, guru jeung guru itu bisa beda. Jadi lamun di pengajian dia beda lah wajar gitu. Dia ge ahli Quran, ahli hadis bisa berbeda pandangan sama orang. Nah, cek Imam Syafi'i kudu diikhtiaran kudu kerja. Sok kan jual pikeun. Imam Syafi'i teh kerja we kerja. Munanglah sampaikan kan kamunang guru sebuah buah gitu buah dibuktikan ka Imam Malik berenang urang mah ya pun guru tak kuring geus ikhtiarnya Allah maparin rezeki lewat ikhtiar abdi tah dibuktikan ayeuna abdi sebagai tanda takdim kanu jadi guru abdi rek masihna tah bari diberekeun ka guruna tah ieu nate kue maksudnya sambil ngabuktikan rezeki mah kumaha ikhtiar urang cenah cek Imam Syafi'i teh tah ieu buktosna menang gaji menang guru cek Imam Malik kita seri we terus nanya mau ya banyak nyambung ya cek Imam Syafi'i seri we bener keneh kuring masila di masjid aya nyambung nah aya tuh sok sanaos batur anu digawena kuring anu menang jadi teu heran lamun aya datang ka Imam Kristen mau bekas ada di bawah naon sampelnya alhamdulillah kenapa itu rezeki geus teu kudu melak aya cau geus teu kudu melak sakurang bulan ngaturkeun nanti padahal cuma dikir Ustaz mah dalam terkeun. Nah, tapi bukan itu maksudnya yang bermanfaat ini jangan dijadikan sebagai karena semaras lah ma Allah mah cicing we gitu nya udah curi yang sekolah cicing we dikir we gitu ya. Imam Syafi'i enggak bisa mengandalkan hanya dengan ikhtiar tapi ternyata orang ulama yang hebat ini memadukan keduanya bahwa ada rezeki yang memang harus diikhtiarkan, ada rezeki yang menghayat sebagai hasil. Yang datang kepada Imam Maliki itulah menghayat sebagai hasil. Yang datang secara tiba-tiba dan tidak bisa kita perkirakan. Dan kehidupan orang pasti orang sering gitu ya Pak. Suka datang hal-hal yang tidak terduga. Itulah barzakh min haitsu la yahtasib. Dan ini mungkin adalah karena yang kedua, yang berikutnya ada level zunub. Ini zaman ya mah tadi hanya satu dosa, dulu mah udah berlapis dosa nanti. Sholatnya udah jam genap bari jam disengaja. Ternyata ditambah lagi ke dosa ngajakan batur ulah sholat jam 5. Tapi geus aya perbuatan dosa yang lainnya. Jadi itu mau pindah ada akhir lama jam genap hari nanti batur ramai kayak ulang kira kan itu tuh geus ngajakan batur maka bertambah dosanya dan ini terus bertambah dosa. Mungkin ini dari satu sisi dosa, mungkin dari dosa yang lainnya kan mungkin ayah nanti ngajak mabuk, ayah segala macam. Maka Allah menurunkan dengan sifatnya Ghafur. Kalau Imam Ghafir ya, ini mah Ghafur berarti Allah menghapus atau memaafkan dosa-dosa yang banyak. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Nah yang terakhir adalah israf. Ini konsep rezeki udah tahu ya.
kira ada pagar. Kata kenapa pagar? Daging kurban sedang pagar ya. Yang titik yang beli ada isrof, Pak. Isrof. Isrof itu udah berlebihan ini. Udah berlebihan isrof. Zina dilakukan, mabok dilakukan, judi dilakukan, membunuh dilakukan. Pokoknya mah kamu cek bahasa preman apa Pak? Jadi kurang gus segala mitos segala kemaksiatan yang ada di dunia ini udah pernah dilakukan. Inilah Islam. Maka Allah memberikan sifatnya adalah Rohim, masih bisa dihapuskan. Sebejat-bejat apapun manusia ketika tobat kepada Allah, Allah mempunyai sifat yaitu Rohim. Makanya ada dalil mengatakan Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Rahmat Allah itu dekatnya dengan orang yang baik. Maka isrof bisa dihapus pelan-pelan dengan amal soleh. Dengan amal itu pelan-pelan. Nah, amal soleh itu kan banyak ya. Banyak. Setiap amal yang baik menurut Allah, baik menurut pandangan manusia, itu amal. Nah, untuk menghapus sebejat-bejat manusia seperti Fir'aun itu kan udah nggak ada lagi dosa yang tidak pernah dilakukan oleh seorang Fir'aun, membunuh, berzina, bahkan memerangi dua nabi sekaligus, Nabi Musa dan Nabi Harun. Raja diutus oleh dua nabi sekaligus masih kita pembangkang. Inilah Islam. Cek Al-Quran kepada orang yang isrof, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa. Jadi Allah tetap menghendaki seburuk apapun orang, cek Allah tadi tong putus asa tina rahmat Allah. Jangan berputus asa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa, karena Allah memiliki sifat Rohim. Nah, bagi orang yang sholat berjamaah, dia disebutkan au hatta anhu khati'atan, Allah akan menghapus kesalahan bagi yang level atas kan. Ya. Nah, tapi jangan berhenti di sini. Hatta yadkhulal masjidah wa idza dakhalal masjidah kana fi sholati kana sholatu tastah. Disuruh ketika orang itu masuk masjid masih dalam suasana ketika sholat, wa tusolli alaihim malaikah, maka para malaikat mendoakan madam fi majlisil ladzi sholli, selama orang itu ada di masjid. Ya, jadi pas beres sholat berjamaah, selama orang sedang melaksanakan sholat berjamaah, wa tusolli alaihim malaikah, sholawatnya malaikat itu doa ya. Jadi malaikat berdoa kaita jalan ke sholat berjamaah, naon bahasana Allahumma ighfir lahu. Dia ada di level ini. Malaikat berdoanya udah di level ini. Jadi malaikat berdoa bukan lagi di level kesalahan, tetapi ya Allah hampura dosa-dosa jamaah ke sholat berjamaah. Luar biasa. Kemudian Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat. Dia udah dari level ini. Ya. Jadi kepada orang yang berjamaah, maka sholli alaihi malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah hampura dosa. Ya, yang keduanya Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat. Rahmat musim apa tuh? Anu loba dosa, anu pas di level Islam, kurang insya Allah mudah-mudahan tidak sampai ke level ini. Mualah ya. Berenang sebejat-bejat orangnya, berenang masih kena di level dia, jadi mudah-mudahan gitu ya. Mungkin dia oke dosa, mungkin sengaja, tapi jangan yang Fir'aun mungkin sekelas Fir'aun oke,
masih diberi kesempatan sebetulnya, cuma tidak diambil. Jadi orang sebanyak-banyaknya dosa, latak itu jangan menyatakan Tuhan. Iya, sampai kamu menyatakan Tuhan. Itulah dosa terbesar Fir'aun itu, memposisikan dia sebagai Rob dari Tuhan. Nah, malam, tapi ada catatan, malam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Jadi tos sholat, zikir, dia mengaji, ulang batal. Ya, dalam tos sholat subuh, tos sholat awal, memberi zikir, sampai ke kaberesna zikir, jangan berhadas. Zikir. Nah, selama itu pula malaikat mendoakan. Nah, jadi yang terang. Tak sakitulah biasa dibikin dan dia manfaatkan. Mulai berdiskusi, maka silahkan sambil ngopi. Kami sebutkan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksud meninggalkan waktu sholat yang dimaksud didoakan malaikat, yang dimaksud ditingkatkan derajat dan permasalahan selama dia melaksanakan sholat, kemudian dia menyempurnakan sholat, berpikir, lebih lama dia, tapi ya nanti merenung dikit. Nah, selama waktu itulah para malaikat mendoakan kita ketika saat sholat, selama kita tidak berhadap